Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Intai, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Kultum Islam yang ditayangkan di Intai Channel. Sahabat Intai, sampai hari ini kalau kita mencoba menghitung nikmat yang kita terima, yang kita rasakan dari Allah, niscaya tidak akan sanggup kita untuk menyebutkannya satu persatu atau menuliskannya satu persatu. Niscaya nikmat itu sangat banyaknya. Oleh karena itu, maka pantaslah kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Dan keadaan kita sekarang ini dalam keadaan Islam, dalam keadaan tercerahkan hatinya, karena ajaran Islam ini tidak mungkin akan terjadi apabila kalau kita tidak memiliki seorang panutan, qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita dianjurkan setiap waktu untuk selalu menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Intai, mari kita simak firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, dalam surat Al-Makiyah yang ke-83 ini, yang terdiri dari 36 ayat. Ayat pertama menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sahabat Intai, surat Al-Mutaffifin ini ayat 1-6 ini berbicara mengenai orang yang menakar, orang yang menimbang. Barangkali ingatan kita akan langsung tertuju kepada orang yang melakukan perdagangan atau pedagang yang senantiasa menimbang suatu barang ketika dalam jual beli dengan orang lain. Maka orang yang menimbang ini atau orang yang menakar ini celaka. Kenapa mereka celaka? Kalau mereka menimbang atau menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Sebaliknya, kalau mereka menimbang atau menakar untuk dirinya sendiri, mereka mencukupkan. Nah, orang yang seperti ini disebutkan oleh Allah adalah orang yang celaka. Ingatkah mereka bahwa
kapan nanti pada suatu saat mereka akan dibangkitkan, yaitu pada hari yang besar atau hari kiamat, yang mana semua orang berkumpul pada saat itu kepada Allah Rabbul Alamin. Orang yang menakar ini yang disebutkan celaka dalam surat ini, karena mereka menakar untuk orang lain dikurangi, menakar untuk dirinya sendiri dicukupkan. Artinya mereka telah berbuat zalim terhadap orang lain. Sifat ini perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita mengurang-urangi, dan ketika kita meminta sesuatu dari orang lain, kita minta dilebihkan? Sikap ini adalah sikap yang tidak adil. Orang tersebut, orang yang celaka ini, memiliki dua ukuran. Ukuran yang dikurang-kurangi untuk orang lain, ukuran yang dilebih-lebihkan untuk mereka. Nah, coba kita renungkan, apakah kita memiliki sifat yang seperti ini? Kalau seandainya ya, mari kita coba renungkan surat Al-Mutaffifin ini. Ada ancaman bagi kita yang memiliki sifat seperti ini. Nanti kita harus ingat bahwa pada nanti suatu saat kita dibangkitkan di hari kiamat, kita akan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita itu. Oleh karena itu, kita usahakan, cobalah untuk selalu bersikap adil dalam memberi kepada orang lain atau menerima dari orang lain. Surat ini bukan hanya ditujukan kepada hanya pedagang saja, karena Al-Mutaffifin ini hanyalah suatu perumpamaan, ya. Perumpamaan bagi orang yang menimbang. Bukan hanya pedagang yang melakukan timbang menimbang atau beri memberi. Semua orang, kalau kita renungkan, semua aktivitas kita sehari-hari ini berkaitan dengan kegiatan memberi dan menerima, apapun bentuknya. Oleh karena itu, perumpamaan dalam surat Al-Mutaffifin ini dapat kita jadikan sebagai suatu pelajaran bahwa sikap tidak adil dalam memberi dan menerima itu sifat yang dicela oleh Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dapat merenungi surat ini dan juga dapat introspeksi terhadap diri kita sendiri untuk memperbaiki sikap kita, memperbaiki perilaku kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.